selamat kepada adinda-adinda yang telah lulus dari ujiannya. Bagaimana anak-anak itu bisa mengatur keuangan, terapkan solidaritas antar teman. Tidak bisa kita hidup sendiri di pondok pesantren itu nggak bisa. Jadi kita harus hidup berdampingan, harus saling membantu, dan kita harus bagaimana teman kita ketika merasakan kesusahan, kita harus membantu juga. Untuk menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelancongan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelanconganku. Ya, masih bersama saya Maulana Zaki Fauzan dan di channel tercinta Santri Mendunia Official. Jadi yang belum subscribe, langsung saja subscribe di channel di bawah ini, dan kalau bisa dinyalakan loncengnya biar bisa tahu informasi-informasi yang update tentang Gontor dan juga pondok-pondok yang ada di Nusantara. Baik, kawan-kawan santri mendunia dimanapun kalian berada, kali ini kita akan membahas masalah-masalah santri baru. Ada 15 masalah-masalah santri baru yang sudah ini saya rangkum sejak kemarin. Ada permasalahan-permasalahan ketika nanti menjadi santri baru. Ya, sebelum kita masuk di pembahasan, saya ucapkan selamat kepada adinda-adinda yang telah lulus dari ujiannya, resmi menjadi santri Gontor. Saya ucapkan selamat ya. Dan juga ayah dan bunda, ketika nanti anaknya, adinda-adinda ini menjadi santri Gontor, coba nanti diperhatikan permasalahan-permasalahan santri baru. Seperti halnya saya ketika dulu menjadi santri baru. Jadi ketika jadi santri baru itu sangat awam, terus tidak harus beradaptasi, harus mengetahui lingkungannya dan harus berbaur dengan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi suatu hal yang wajar ketika nanti 15 masalah santri baru yang nanti saya sebutkan ini akan terjadi kepada adinda-adinda nantinya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama, yakni penyakit kulit. Nah, pastinya ketika masuk di pondok pesantren, setiap pondok pesantren, setiap santri pasti akan merasakan sakit kulit. Ini bukan berarti karena di pondok itu kumuh, terus di pondok itu kotor. Tetapi dari santri itu dituntut untuk menjadi orang yang mandiri, orang yang bersihan. Coba kita bayangkan sekarang usia dari lulus SD ya, lulus SD itu sekitar usia 12 tahun, kira-kira 12 tahun itu ya. Itu dituntut untuk menjadi orang yang mandiri dan menyesuaikan waktu. Kalau dulu saya pernah merasakan jarban, tapi alhamdulillah saya rasakan ketika kelas 1. Jadi ketika nantinya adinda-adinda ini masuk ke Gontor ataupun ke pondok-pondok lain-lainnya, pasti akan merasakan penyakit kulit atau biasa disebut di sana itu jarban, penyakit kulit itu ya. Nah, pastinya alhamdulillah atau syukur-syukur itu bisa dirasakan ketika awal-awal ataupun di kelas awal, di kelas 1 itu dirasakan, itu nggak apa-apa. Nah, yang sangat disayangkan ketika merasakan penyakit kulit ini di akhir-akhir, contohnya di kelas 4 itu masih ada, kelas 4, kelas 5 itu masih ada yang merasakan penyakit kulit gitu. Itu tapi suatu hal yang wajar yang dijumpai oleh kawan-kawan santri. Semuanya pasti akan merasakan penyakit kulit. Tapi dengan adanya itu, kulit kita akan beradaptasi, akan menjadi lebih mandiri juga dalam merawat tubuh kita, dan juga kita lebih
kebersihan. Nah, bedanya ketika santri dan juga orang bukan santri itu bedanya dia lebih pandai dalam merawat diri sejak dini. Terus, tadi yang pertama. Terus yang kedua, selanjutnya yakni penyakit dalam. Ada cerita penyakit dalam pastinya karena setiap santri karena menyesuaikan waktu juga ya. Jadi dia kecapean mungkin dari kegiatan-kegiatan yang ada di Gontor itu sangat padat sekali. Coba kita bayangkan dari pagi itu kita bangun jam 3, sholat tahajud, terus kita mengaji bersama, terus mengadakan sholat subuh, terus ada ilqaء mufrodat, terus selanjutnya masuk kelas sampai malam jam 10 baru istirahat lagi, dan juga nanti pagi bangun lagi. Nah, itu bisa menjadikan anak-anak yang mungkin memiliki waktu luang, yang kebiasaan dengan waktu yang luang, yang agak tidak terbiasa dengan waktu yang sangat padat, tubuh itu akan merasa kaget. Tapi jangan khawatir, karena itu tubuh kita akan merasakan adaptasi untuk menjadi lebih mandiri dan lebih produktif kembali. Selanjutnya yakni pertikaian dengan teman. Pastinya lah, di pondok itu kita bagaimana kita mempelajari dan menerapkan solidaritas antar teman. Tidak bisa kita hidup sendiri di pondok pesantren itu nggak bisa. Jadi kita harus hidup berdampingan, harus saling membantu, dan kita harus bagaimana teman kita ketika merasakan kesusahan kita harus membantu juga. Jadi ketika mendapatkan pertikaian dengan teman itu sudah sangat wajar sekali, karena setiap manusia kan pasti ada perbedaan pendapat. Tapi bagaimana kita mengonsep dan juga menjadikan pertikaian itu pelajaran buat kita. Mungkin kita yang salah atau dia yang salah gitu. Kalau dia yang salah mungkin kita bisa mengingatkannya. Dan itu sebuah pelajaran yang sangat berharga di pondok pesantren itu ya. Jadi bukan berarti di pondok itu hidupnya geng-gengan, terus kubu-kubuan, terus grup ini. Jadi bukan seperti itu, tetapi di dalam pondok itu kita harus bagaimana kita menyesuaikan diri, tidak bisa bersifat introvert gitu ya. Kita harus bersama kawan-kawan, hidup bersama, terus saling membantu. Terus selanjutnya yakni bahasa. Kita dituntut untuk menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu boleh, tetapi ada waktu tersendiri, mungkin di kelas ataupun ketika santri baru, itu boleh selama 3 bulan. Dan juga dilarang memakai bahasa daerah. Ya, jadi sangat anti pondok pesantren Darussalam Gontor itu menggunakan bahasa daerah. Nah, untuk terbiasa menggunakan bahasa, makanya di pondok pesantren Darussalam Gontor ini membiasakan santri-santrinya untuk menggunakan bahasa. Contohnya kalau santri baru dipersilakan tidak apa-apa menggunakan bahasa Indonesia selama 3 bulan. Tetapi nantinya akan menggunakan bahasa Arab selama full 2 minggu. Jadi kalau ketika sudah akhir tahun itu, kalau nggak salah akhir tahun di kelas 1 atau santri baru itu 2 minggu itu bahasa Arab, setelah itu 2 minggu bahasa Inggris. Untuk yang awal tahun itu cukup difokuskan ke bahasa Arab. Jadi selama 3 bulan itu boleh pakai bahasa Indonesia, tapi bukan berarti dibiasakan dengan bahasa Indonesia. Nah, ada waktu 3 bulan itu untuk belajar menggunakan bahasa Arab. Setelah itu kalian menggunakan bahasa Arab secara membiasakannya ya. Terus selanjutnya yakni kehilangan. Nah, kalau saya katakan ini bukan kehilangan, tapi barang itu bisa jadi tertukar atau terselip. Nah, makanya ketika adinda-adinda ini punya barang, jadi kalau bisa dikasih nama. Tapi kalau saya dulu kasih namanya baju contohnya atau barang dikasih nama itu waktu santri baru aja. Tapi ketika kelas 2, kelas 3 itu nggak pernah saya kasih nama.
Tapi bagaimana caranya untuk barang kita itu awet? Contohnya baju ketika menjemur. Kalau saya dulu ketika menyuci baju pagi hari mencuci baju sebelum masuk kelas, terus siangnya saya ambil. Jadi pagi mencuci, terus pagi saya cuci, terus saya jemur, terus siangnya saya ambil. Jadi sangat rawan akan kehilangan ataupun tertukar. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yakni manajemen waktu. Menjadi santri, apalagi santri Pondok Modern Darussalam Gontor, itu memiliki waktu yang sangat padat. Bukan berarti memiliki waktu yang sangat padat ini menyusahkan kita, tetapi dengan adanya manajemen waktu ataupun waktu yang sangat padat, kita bagaimana untuk mengatur waktu yang lebih baik lagi. Terus yang ketujuh yakni manajemen keuangan. Pastinya banyak sekali yang merasakan kok dikit-dikit habis, sebulan sekali habis, terus seminggu sekali bahkan ketika orang tuanya memberikan uang itu sudah habis. Nah itu kan, nah itu bukan anak-anak yang boros, tetapi contohnya sebulan dijatah 100.000. Ya bagaimana caranya 100.000 itu 100.000 bisa hemat. Nah mungkin para ayah dan ibunda nantinya ketika memberikan uang atau memberikan sangu kepada anaknya, silakan dibilangkan kepada adinda-adinda untuk lebih berhemat, dan juga kalau bisa dibiasakan untuk membeli barang-barang yang murah-murah. Itu berkaitan juga sama yang tadi, kehilangan dan juga tertukar. Nah, jadi kalau misalnya kita di pondok, jangan membeli barang-barang yang branded, jangan membeli barang-barang yang mahal-mahal, beli yang murah-murah saja gitu, karena rawan hilang dan juga rawan tertukar. Terus untuk yang ke-8 selanjutnya yakni kangen rumah. Pasti itu merasakan kangen rumah, apalagi santri-santri baru. Ketika santri baru, kalau saya dulu selama 3 bulan, terus berbulan-bulan sudah tinggal di pondok. Setelah itu selama 3 bulan saya merasakan kangen rumah. Nah ini terkadang ketika telepon sama orang tuanya, jadi ayah dan ibu jangan memberikan informasi-informasi yang ya di rumah itu lagi apa, terus teman-temannya itu lagi apa, yang memicu anak-anaknya itu kangen rumah. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau anak-anaknya sudah kebal atau sudah terbiasa dan sudah nggak kangen rumah lagi, ya tidak apa-apa untuk menceritakan suatu hal yang ada di rumah gitu ya. Terus untuk yang ke-9 ini masih berkesinambungan sama yang kangen rumah tadi. Nah, gara-gara ketika ayah dan bunda ini menceritakan kehidupan teman-temannya, mungkin adinda-adinda ini juga merasa iri. Kok saya ini ya di pondok ini nggak bisa ngapa-ngapain, terus teman-teman saya ini di rumah itu sering nongkrong, sering pergi kafe, terus biasanya kumpul-kumpul sama teman-teman. Itu mungkin bisa diminim ya. Tapi kalau misalnya adinda-adinda ini sudah kebal, mungkin bisa diceritakan apa kegiatan-kegiatannya gitu. Terus untuk yang selanjutnya, yang nomor 10, yakni nilai rendah. Nah, mungkin hal yang wajar. Kenapa kok tiba-tiba adinda-adinda ini mendapatkan nilai 6, 7, 8 gitu ya, yang tidak bisa mendapatkan nilai yang sempurna seperti halnya yang di sekolah dulu. Karena di Gontor ini mendapatkan nilai itu sungguh sangat murni, jadi tidak ada manipulasi ataupun dibuat-buat nilainya, jadi sungguh pure murni. Tapi dengan kemurnian nilai-nilai tersebut, bagaimana adinda-adinda ini bisa bangkit dan juga mendapatkan nilai yang tinggi, dan juga ayah dan bunda mungkin bisa mensupport dari rumah dan mendoakan dari rumah agar adinda-adinda ini mendapatkan nilai yang tinggi dan bisa lulus di Pondok Modern Darussalam Gontor. Terus selanjutnya yang ke-11, yakni asing saat masuk pesantren. Nah, yang dirasakan ketika
ketika masuk di pondok modern mungkin berbeda ya, karena banyak peraturan. Ini juga nomor 11, nomor 12, 13 itu saling bersangkutan. Jadi asing saat masuk pesantren karena terbiasa di rumah, terbiasa bebas, terus terbiasa semuanya itu ada. Nah, di pondok pesantren ini bagaimana kita berhidup mandiri dan juga kita bisa memanage waktu. Terkadang anak-anak itu kaget ketika masuk di pondok pesantren. Nah, itu ciri khas dan ilmu-ilmu yang mungkin tidak kita dapatkan di luar. Jadi di pondok pesantren itu terkadang asing, tapi awal-awal asing itu bisa menjadikan kita beradaptasi dan betah di pondok pesantren itu. Terus selanjutnya nomor 12 ya masih berkesinambungan, karena asing tadi ya di pesantren itu harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan yang sangat padat. Coba di Pondok Modern Darussalam Gontor itu banyak sekali peraturan-peraturannya. Terkadang kalau dipikirkan itu pusing. Nah, jangan dipikirkan, tetapi kita lakukan peraturan-peraturan itu. Itu juga butuh adaptasi, bukan hanya dipikirkan, di sini nanti peraturannya banyak, terus ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jangan dipikirkan seperti itu, adinda-adinda ya. Tapi kita harus bagaimana kita bisa manage waktu, terus bagaimana kita harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan itu. Cukup dilakukan saja. Kalau misalnya salah, ya tidak apa-apa. Ya terima aja lah hukumannya. Toh sekarang ini hukuman-hukuman pasti hukuman-hukuman yang mendidik, bukan hukuman-hukuman yang fisik, bukan yang ini, tapi hukuman-hukuman yang mendidik itu tadi. Terus selanjutnya, mengeluh karena sering antri. Pasti nanti akan dijumpai ya. Sering antri, nanti mau mandi itu antri, terus mau makan juga antri, terus mau daftar apapun itu antri, semuanya antri. Tapi dari antri itu kita bisa mengetahui, kita belajar sabar, kita belajar bisa memanage waktu. Bagaimana kita biar tidak mendapatkan antri yang sangat panjang, itu bagaimana. Kita harus tahu waktu, ketika sudah waktunya untuk makan, ya silakan pergi ke dapur. Terus sudah waktunya mandi, silakan mandi. Itu bagaimana kita bisa memanage waktu dan juga kita belajar sabar ketika kita sudah mengantri yang berpanjang-panjang itu ya. Terus selanjutnya, yakni 14, saling pinjam barang. Nah, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, di Pondok Modern Darussalam Gontor ataupun di pondok pesantren semuanya, kita itu harus hidup dengan kawan, hidup bersolidaritas dengan kawan-kawan sampingnya, kawan-kawan seluruh yang ada di pondok itu harus hidup bersolidaritas, harus akur. Ketika punya kawan yang susah, kita harus membantu. Nah, itu tadi, hidup bersolidaritas. Terus untuk yang terakhir, yakni harus terbiasa dengan hafalan. Coba kalau kita pikirkan di pondok itu ya, kita hafalan itu semuanya dihafalkan dari awal aja ya. Pertama kita belajar bahasa itu harus menghafalkan mufrodat atau bahasa Indonesia kosakata, kita harus menghafalkan. Terus nanti di kelas 2 itu kita ditemui dengan mutolaah, nanti harus menghafalkan mutolaah. Terus ada hadis mahfuzat, itu harus dihafalkan. Nah, harus terbiasa dengan hafalan. Tetapi ketika kita sudah terbiasa dengan hafalan, insya Allah akan apa-apa ketika menemui sesuatu dan suruh menghafalkan sesuatu itu akan cepat dan akan terbiasa, otak ini akan terbiasa juga. Oke, kawan-kawan santri mendunia dimanapun kalian berada, cukup tadi masalah-masalah santri baru 15 yang sudah ada 15 masalah santri baru yang sudah saya rangkum untuk saya sampaikan kepada ayah dan bunda dan juga adinda-adinda yang baru masuk Gontor ataupun masuk di pondok pesantren yang lainnya, masalah-masalah santri baru itu seperti apa. Nah, itu tadi ya. Semoga video tadi bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Santri Mendunia Official agar informasi-informasi yang ada di channel Santri Mendunia Official ini akan bisa berkembang informasi-informasinya ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Maulana Zaki Fauzan, salam Santri Mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.